Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kristalisasi kitab Kisah Para Rasul. Ini baru yang kedua. Saya sedikit mengulang dulu suatu ayat yang bisa dikatakan inilah yang membukakan suatu pengertian terhadap kitab ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini perihal Roh Kudus turun kepada para murid dan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi, seperti kita tahu kemarin judulnya ini seharusnya kisah para saksi, ya. Saksi terutama di sini saksi kebangkitan Yesus, tapi lebih jauh lagi saksi itu adalah orang yang mengalami dan dia mengulangi lagi, ya. Mengulangi menyampaikannya kepada orang lain. Jadi saksi itu seorang yang menyampaikan sesuatu yang dialaminya sendiri, ya. Dan kita tahu di sini kunci daripada kekuatan para saksi ini adalah Roh Kudus. Karena dibilang di sini untuk menjadi saksi, dikatakan di sini kamu akan menerima kuasa. Saya lebih senang di sini dunamis itu salah satu terjemahannya adalah energi. Kamu akan menerima energi kalau Roh Kudus turun. Energi ini adalah energi roh yang ada dalam batin para saksi. Inilah yang mendorong para saksi itu bisa dengan berani memberitakan firman Tuhan. Dan ini hanya dalam 200 tahun saja, ya. Injil sudah menaklukkan dunia yang dikenal pada waktu itu. Jadi istilah Roh Kudus ini kata kuncinya, ya. Roh Kudus ini. Karena di kitab Para Rasul ada kurang lebih 70 kali, ya, istilah Roh Kudus ini, ya. Ini Roh Kudus, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus berkata, ya. Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, dan sebagainya. Semuanya ini ada 70 kali. Roh Kudus melarang juga, Roh Kudus memimpin, ya. Semuanya ini ada 70 kali di kitab Kisah Para Rasul. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus itulah yang menjadi kunci kenapa para saksi ini hanya dalam 200 tahun sudah menaklukkan dunia yang dikenal pada waktu itu. Baik, kemudian kita akan masuk lagi kepada judul baru, tema yang baru, yaitu gaya hidup para saksi ini, lifestyle, ya. Karena mereka semua beribadah dalam roh dan kebenaran karena mereka penuh Roh Kudus. Tapi kita ingin lihat dulu contoh, ya, contoh daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya, orang yang beribadah dalam roh dan kebenaran. Kita ingin contoh, karena kalau nggak ada contoh susah juga, ya. Nah, nanti kita melihat contohnya, bagaimana gaya hidup mereka. Kemudian kita akan simpulkan dengan cara membandingkan dengan kondisi yang sekarang, ya, kita aplikasikan, ya. Kesimpulan ini berupa suatu aplikasi lah, ya, untuk saat ini, ya, supaya kita belajar dari contoh yang tertulis di Alkitab ini. Yang pertama, pertemuan mereka, ya. Kita bicara dulu pertemuannya. Ya, mereka suka bertemu. Nah, tapi kita lihat dulu. Yang pertemuan pertama tentu yang 120 orang ini, ya. Ketika mereka berkumpul dan turunlah Roh Kudus, ya. Tercurah Roh Kudus, ya. Dan akhirnya Petrus di sini khotbah. Nah, mari kita melihat dulu khotbah Petrus ini ada di pasal yang kedua. Sini khotbah Petrus ayat 11, dia sebenarnya enggak, ayat 11 mengatakan begini, ya. dikatakan di sini ayat Petrus berdiri, ayat 14 ya, maka bangkitlah Petrus berdiri
dengan ke-11 rasul itu. Jadi artinya Petrus hanya juru bicara lah ya. Sebenarnya semuanya di sini, komunitas pertama ini dipimpin para rasul, sebenarnya para rasul semua yang bicara ini, tapi karena juru bicaranya Petrus ya dia yang bicara. Khotbahnya ini intinya dia mengatakan bahwa apa yang terjadi pencurahan Roh Kudus itu adalah penggenapan nubuat dari kitab Joel. Karena waktu itu ada orang Yahudi dari segala bangsa pada hari Pentakosta kan, ada orang Yahudi yang diaspora itu yang di mana-mana pun dia harus datang ke Yerusalem minimal 3 kali sehari, 3 kali setahun. Hari Paskah, Pentakosta, dan Tabernakel. Ya, jadi mereka harus datang untuk beribadah di sana. Nah, ketika mereka berkumpul begitu melihat 120 orang ini ada lidah api, bicara-bicara dengan bahasa yang mereka ini orang-orang Yahudi ini yang pakai di daerah mereka, ya. Sehingga mereka jadi bingung, ini kenapa nih orang-orang ini bisa berbahasa, ya, mereka dibilang kami dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia dan sebagainya. Mereka bisa menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan, ya. Nah, akhirnya Petrus bilang begini, ini penggenapan, ya. Dalam ini kita nggak usah baca ini apa. Intinya penggenapan ini bahwa akan terjadi pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku, ya. Ini mencurahkan rohku dan dia Petrus sampai mendubuatkan ini baru dia ngomong langsung, ya aku mau bicara soal Yesus dari Nazaret ini. Intinya begini, dengan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, duduk sebelah kanan, Yesus menerima Roh Kudus, ya, dari Bapa sesuai janji Bapa itu, dan Yesuslah yang mencurahkan Roh Kudus itu, ya. Itu sebabnya dalam Yohanes 4 itu sudah bilang dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi yang membaptis dengan Roh Kudus itu adalah Yesus, ya. Setelah, nah ini ingat ya, setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa, ya, baru dia mendapatkan Roh Kudus, dia curahkan itu. Jadi kesimpulan dari khotbah Petrus ayat 36 pasal 2. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan di sini artinya kurios, penguasa tunggal. Yesus yang kamu tolak, Yesus yang kamu bunuh, sekarang dia menjadi penguasa tunggal, duduk sebelah kanan Bapa, dan Kristus yang diurapinya itu, karena dia mencurahkan juga itu rohnya yang sudah diterima dari Bapa. Jadi ini kesimpulan dari khotbah Petrus, ya. Langsung mereka yang mendengar itu tertusuk hatinya, terharu apa yang harus kami buat. Petrus bilang gini, bertobat itu artinya berpaling, ya. Tadinya kau tolak Yesus, sekarang terima. Bertobat, setelah itu beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus, baru dapat pengampunan dosa dan dapat Roh Kudus juga. Langsung itu, ya. Jadi syaratnya bertobat, dibaptis, langsung pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Di sini juga dibilang, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Karena kenapa dibilang angkatan yang jahat? Karena mereka itulah yang menolak Yesus. Mereka itulah angkatan yang membunuh Yesus itu, yang dipimpin oleh Sanhedrin. Itu angkatan yang jahat. Petrus bilang, berilah dirimu diselamatkan, ya, dari angkatan yang jahat ini. Nah ini dia. Kita lihat yang pertama pertemuannya. Pertemuan kedua terjadi ketika ini pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ini cara hidup jemaat atau kumpulnya mereka ini, ya. Mereka berkumpul di sini, mereka bertekun satu dalam pengajaran rasul dan dalam fellowship koinonia. Mereka memecahkan roti dan berdoa, ya. Kemudian, nah ini satu lagi, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya begini, tiba-tiba yang digerakkan oleh Roh Kudus, dia punya 2 ladang, jual 1. Uangnya serahkan kepada kaki rasul-rasul. Karena komunitas itu, yang pertama itu ya di Yerusalem dipimpin oleh para rasul, yang 12 itu. Nanti uangnya bagi-bagi, ya, bagi-bagi sesuai kebutuhan.
sehingga langsung nggak ada yang berkekurangan. Langsung cukup semuanya. Jadi uang itu nggak perlu untuk gedung, karena mereka pertemuan di rumah-rumah, atau kalau di bait suci mereka ada serambi, namanya serambi Salomo. Mungkin tempat itu enak ya, jadi mereka suka kumpul di situ. Nah, jadi nggak ada uang untuk bayar listrik atau apa, nggak ada. Nyewa gedung nggak ada. Semua hidup dengan alamiah aja di rumah masing-masing, bergilir, ya sudah. Paling jumlahnya ini ada 3.000 nih orangnya, pastilah kumpulnya ya sedikit-sedikit ya, paling 10 orang, 15 orang di rumah masing-masing bergilir gitu. Nggak ada butuh uang untuk pelihara. Ya rasul-rasul juga tidak pakai uang itu. Ya dibagi aja untuk jemaat, ya kumpul, dari ada orang memberikan uang, bagi, ya. Dan karena waktu itu rasul-rasul jadi repot juga ngurusinya ya, 3.000 orang, baginya itu bagaimana? Akhirnya mulai ada keluhan, janda-janda yang dari orang Ibrani yang bahasa Yunani kurang adil gitu dibanding janda-janda yang bahasa Ibrani. Akhirnya rasul-rasul yang 12 ini udah pilihlah 7 orang lah, biar kami bisa fokus dalam doa dan firman gitu. Karena semua mereka ini fokus jemaat ini kepada pengajaran rasul-rasul. Akhirnya pilih 7 orang gitu. Ada Filipus penginjil itu yang terkenal itu, ada juga Stefanus yang masih marsir ini. Nggak ada lagi yang lain. 7 orang suruh milih untuk melayani meja, artinya melayani kalau datang uang bagi-bagi ya. Jadi ini uang yang caranya ya, para saksi ahli penuh roh, caranya mereka menggunakan uang itu begini ya. Ada yang beri, tergerak ya, bagi. Ada yang beri, bagi. Jadi nggak ada uang untuk dipegang oleh perpuluhan lagi. Nggak ada di sini perpuluhan, nggak ada buah sulung, nggak ada apa-apa. Pokoknya siapa yang dikerahkan Tuhan aja, dikerahkan roh, ngasih. Nah, di sini ada kasus Ananias Safira. Ini keluarga ini yang sudah bertobat juga, mereka kumpul di situ. Mereka jual ladang, tapi sebagian disisakan. Mereka seolah-olah menipu ya, memberi seolah-olah ini seluruh hasil penjualan ladang. Jadi mereka tuh, Petrus bilang, kenapa kamu menipu Roh Kudus, katanya. Selama nggak dijual kan itu milik kamu. Kalaupun sudah dijual, uangnya juga milik kamu kok. Jadi di sini istilahnya segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, bukan berarti tidak boleh memiliki tanah, rumah, atau ladang, atau apapun. Bukan. Hanya kalau mau diberi ya silahkan. Gitu. Nah, Ananias Safira karena menipu Roh Kudus, membohongi ya, mati dia. Ini ngeri juga ya. Di jemaat mula-mula itu. Bukan Petrus yang menghakimi. Enggak, Petrus bukan gembala sidang dia di situ. Ya. Petrus itu hanya sebagai pemimpin, katakanlah begitu, seniornya dari situ. Tapi dia nggak punya hak. Mereka ini organis ya, bergerak dipimpin Roh semuanya. Ya, Filipus juga nanti dia bergerak dipimpin Roh, menginjil ya. Stefanus juga pimpin Roh, bersaksi. Pendeknya bergerak aja ya. Petrus tidak membuat planning, leading, controlling ya, yang seperti dibikin manajer. Nah, pendeknya semuanya langsung dipimpin Roh, kayak tubuh gini, tangan langsung dipimpin kepala, kaki pimpin kepala. Begitulah ya. Jadi 12 rasul ini adalah orang-orang yang penuh Roh Kudus dan yang menjadi contoh bagaimana dipimpin Roh itu ya. Nah, ini pertemuan yang kedua ya. Yang ketiga pertemuannya di Serambi Salomo. Ini yang membuat jemaat jadi istilahnya pertemuan KKR ya. Pasal 4 ayat 4 ya. Di sini kira-kira gara-gara Petrus masuk ke bait suci ya. Memang mereka sebagai yang terikat perjanjian lama, dalam beberapa hal mereka masih menjalankan ritual ya. Ritual itu misalnya kayak Nasar ya, Paulus juga masih menjalankan itu, beberapa ritual lah ya. Tapi mereka ke bait suci bukan kayak imam atau Lewi yang korban begitu, enggak ya. Mereka hanya datanglah ke sana ya. Nah, tiba-tiba ada orang lumpuh situ, sembuh ya. Orang jadi rame ngelihat di Serambi Salomo ini kumpul. Petrus bersaksi di sini, pertemuan berikut. Ini sangat diasuh Roh Kudus ya.
Nggak ada pertemuan-pertemuan yang rutin diatur manusia, nggak ada. Ini KKR ini, tapi nggak ada panitianya, nggak ada ngumpulin dana, ngalir aja, langsung pengen berkhotbah, jumlahnya tambah jadi 5.000. Jadi ini contoh ya, gereja mula-mula contoh daripada para saksi yang gaya hidup atau pertemuannya para saksi itu begini ya, sangat-sangat alamiah, sangat-sangat dipimpin roh ya, nggak ada diatur-atur. Oke, kemudian pertemuan doa, ini adalah doa ini ya, pasal 4 ayat 24, ini ada doa, ini ceritanya nih waktu itu Petrus tangkap ya sama Sanhedrin. Nah, mereka berdoa lah ini ya, setelah diancam. Pasal 24 kita baca ini sebentar ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu ya, ancaman itu Sanhedrin, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Inilah doanya, kira-kira intinya begini. Berikan keberanian kepada kami untuk beritakan firman Tuhan. Nah ini doa yang pertama. Yang kedua, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, hanya dua ini mereka minta. Karena saksi tugasnya ya memberitakan firman, itu saksi tugasnya. Tapi karena diancam, mereka minta beri keberanian. Nah, yang kedua, ulurkan tangan membuat mujizat untuk meneguhkan firman ini ya. Jadi KKR ini, katakanlah ini doa dan doa ini fokusnya firman, berani beritakan firman. Nah ini berani, ini bukan cuma rasul-rasul yang berani, semua. Filipus pun berani, Stefanus pun berani, semuanya berani beritakan firman, dan juga terjadi banyak mujizat ya. Jadi intinya pertemuan gereja mula-mula ini gaya hidup ya. Mereka tetap hidup sehari-hari biasa aja, yang kerja di ladang biasa aja ya. Yang rasul-rasul pun begitu. Mereka ya karena nggak ada gaji di sini. Uang kan dipakai yang ngurus bukan 2 rasul ini, yang ngurus 7 orang ini. Itu pun harus dibagi-bagi. Jadi karena mereka memang para rasul ini nggak bikin gedung, nggak bikin apa-apa yang buat mereka seperti denominasi gitu, enggak. Jadi makanya nggak butuh. Uang ada, ayo bagi aja siapa yang perlu ya. Ya tentu penatua, belakangan Paulus bilang seorang penatua yang pemimpinannya baik, mengajar, patut dihargai 2 kali lipat. Artinya adalah sedikit dari uang jemaat untuk diberi, menyokong dia. Tapi nggak ada gaji, nggak ada itu. Coba dulu kita masuk ke dalam kesimpulan langsung dulu ya. Sebagai aplikasi lah ya, kita langsung lah. Kita lihat sekarang ini bagaimana. Ya, udah tahu ya kehidupan gaya hidup para saksi yang mula-mula itu, yang penuh roh. Mereka hidup biasa aja sehari-hari. Yang kerja di ladang, yang ini rasul-rasul juga nggak ada yang istilah-istilah dapat gaji apa. Mereka juga saya yakin mereka ada yang banyak yang bekerja juga kalau masih ada waktu. Ya, jadi kayak Paulus pun bekerja juga dia ya, tent maker. Jadi ini hidup alamiah lah ya, seperti sehari-hari lah. Dan mereka berbaur dengan dunia, dengan tetangga, dengan apa, berbaur mereka. Tapi mereka itu berani bersaksi. Ini gayanya ini ya. Semuanya berani bersaksi menyampaikan firman Tuhan. Kemudian pertemuannya alamiah di rumah-rumah ya, secara alamiah aja. Nah sekarang kalau kita lihat di sini ya, ini terjadi perubahan drastis ya. Nanti kita lihat kenapa dia ada perubahan itu. Sekarang di sini fokusnya kan gedung, organisasi, ritual, dan para pemimpin. Ya pendetanya yang kebal sidang sini fokusnya. Seluruh uang masuknya ke sini, dipakai lebih banyak untuk sini, baik untuk gedung,
untuk bayar gaji-gaji pelayan. Jadi fokus di sini. Jemaat itu jadi pasif ya. Mereka nggak jadi saksi yang berani, enggak. Mereka udah fokus ke sini. Saudara bedakan nggak di sini? Ini fokusnya Roh Kudus. Semuanya langsung energi roh bergerak secara alamiah. Uang bagi-bagi, ya. Tapi di sini lain yang denominasi ini, fokusnya ke sini. Para pemimpin. Nanti kita lihat kenapa begitu. Ya. Yang jelas kita lihat faktanya. Dalam denominasi fokusnya ya gedung, termasuk uangnya juga. Itu gedung, gaji-gaji pendeta, pelayan, organisasi, ritual ke sini. Ya fokusnya. Ya. Jadi akibatnya ya udah mereka berhenti menjadi saksi yang hidup. Jemaat jadi berhenti karena udah fokusnya ke sini. Kalau yang ini fokusnya kepada Tuhan, Roh Kudus. Ya, inilah kejatuhan gereja itu. Dari fokus kepada Roh Kudus menjadi fokus kepada gedung, organisasi, program, dan termasuk para pemimpin. Inilah dia, ya. Kejatuhan itu. Tapi oke lah, cukup tema kita. Baik, kita bisa mulai makin lama kita akan angkat ini bagaimana saksi-saksi ini ya. Oke, puji Tuhan, haleluya, amin.